Masya Allah, Ustaz, orang gede, Ustaz. Oh, Orang gedean. sahabat ini, direktur ini. Orang gedean. Wih, barang semua nih. Masya Allah. Tuh, main lagi kumpul nih. Kumpul banget, kan? Orang gede-gede banget. Menyambut yang balik kampung tuh. Jangan dong, pembagian ini kali ini. Gak apa ya? Ada pembagian ini kayaknya mau dikasih. Dari pagi. Ada janjian kayaknya nih. Ada yang orang naik kampung aja. Belasan tahun belum pulang. Kalian pulang. Kirain itu kali abahnya minta pembuktian kemarin banjir karena apa datang. Habis banjir kali. Oh, dikasih bantuan tapi ya Sendiri gitu. Digesek aja apa? Ikut sama. Tadi postingannya sama. Postingan Iya, emang apa? bisnis sama. Sama satu lubang. Oh, mungkin saingan bisnis kali itu. Sumber. Areanya beda aja kan? Oh, ada yang beda, itu sama. Kalian lagi saingan bis kali itu sama. Beda. Tiba sama ini postingannya apa tuh postingan apa? Bosnya sama. Satu agen ya. Satu aja. Ini udah 5. Oh, udah 2. Pas nih. Udah sampai rumah. Hah? Udah sampai rumah. Kira masih di jalan aja kan? Jadi ini kan. Hah? Jadi nanti kan. Oh. Ada lagi nunggu gitu. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa inna hadis kitabullah wal hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdathatin wa kullu bid'atin dalalah wa bismillahir rahmanir wa yassir wa qulta min lisani yafqahu qawli ya tattahu ya alim ya rasul ya karim sallallahu alaihi بك كلامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة متفق عليه. Hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sawu sufufakum."
meluruskan shaf itu bagian dari iqamatus shalah, menegakkan salat. Ini yang biasa kalau dalam tradisinya dibaca per imam, baca dia sawu. Kalau tentu sawu matarasu, apa ya, rapatkan, luruskan. Nah, sabda ini ya nggak mesti harus diapakan, diucapkan pada saat itu. Artinya ini kan jadi bagian dari sabda apa, hadis qauliyah. Artinya bukan hanya ketika imam atau dia berdiri jadi imam kemudian bacakan ini. Dia ketika baca hadis ya pada saat itu juga jadi penjelasan bagi kita. Sawu sumpah, artinya perintah. Memang relevansinya perintah ini ketika apa, kita mau sholat. Jadi kalau apa relevan gitu, kata sawu sumpahum gitu kan. Nah, tapi kan ada di bawahnya itu fa inna tasawwur subuh min iqamatis shalah, itu kan bagian dari peringatannya. Tapi hadis ini ya enggak semata-mata dibaca ketika apa, ketika imam berdiri mau apa melaksanakan sholat. Artinya ketika melakukan pendidikan, tarbiyah, pelatihan segala macam pun boleh dibacakan. Kayak macam ini kan ngaji kan nggak mau sholat kan, tapi ini sabda Rasulullah mengatakan sawu subuh, ya shafnya dikatakan diluruskan. Nah, kenapa? Fa inna tasawwur subuh min iqamatis shalah. Nah, fa inna tasawwur subuh sebenarnya nggak mesti diucapkan ketika dia jadi imam. Jadi sawu, ayo ratain apa, cukup gitu kan. Kalau hikmahnya paling atas subuh dengan sholat itu kan hikmahnya saja. Artinya meratakan shaf itu bagian dari melaksanakan sholat, kalau mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu bukan hanya kaifiyah ruku segala macam, tapi ratanya shaf itu apa? Bagian dari iqamah sholat juga. Ya, jadi bagian iqamah menegakkan sholat kan, kalau kita sholat dianggap telah melaksanakan sholat ketika rukun, syarat, sunnah itu apa terpenuhi. Tapi ketika shafnya nggak lurus tidak berarti membatalkan, ya. Tidak berarti membatalkan, sama aja misalnya dia tasyahud awal. Ketika tasyahud awal tidak dibaca, di kelupaan, sah, tetap aja sholatnya tetap sah. Jadi bagian dari melaksanakan sholat adalah merapatkan shaf atau meluruskan shaf. Ini untuk sholat berjamaah, ya. Itu bagian, artinya jadi shaf itu bukannya sekedar apa ya bahasa kita itu, cuman sekedar formalitas, bukan, tapi dia juga bagian dari iqamah sholat. Kan sholat itu bagian bahasa mengenai iqamah, ya, bukan ada sholat. Jadi dalam melaksanakan sholat, rata shaf itu juga bagian dari melaksanakan iqamah sholat. Terus sabda kamu itu artinya kalau orang shafnya nggak rata, berarti dia tidak sempurna dalam iqamah sholat, tapi tidak membatalkan sholat. Di hadis lain harus menggambarkan kalau kamu berselisih artinya nggak lurus, itu menunjukkan hati kamu. Jadi itu apa? Refleksi dari hati. Dianggap apa? Dianggap ini nggak beres. Shaf tidak rapat, itu dianggap di dalam itu terjadi tidak ada keharmonisan. Lurus tidak, shaf tidak lurus, itu Rasulullah itu dianggap hati itu menunjukkan hati kamu, jadi dianggap hati enggak. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat seolah-olah Allah menggambarkan refleksinya dalam apa? Dalam kehidupan berjamaah. Jadi kalau dia berjamaah lurus, dekat, itu soal apa? Sepertinya dalam kehidupan bermasyarakat apa? Harmonis dia. Jadi kalau dalam suatu udah main jauh-jauhan, apalagi pas ada dekat sini teman sebelah, udah nggak demen banget teman sebelah ini. Ada apa? Di tempat lain atau di selama orang lain. Misalnya Iqbal sama Andro berantem, pas mau ini Iqbal duluan atau dekat dia. Ini kalau udah hatinya nggak beres itu suka apa? Nyari apa? Sebelah sama aja. Nggak mau sebelah sini. Atau nanti nyari apa? Selak dulu. Kalau ada orang isi lagi baru isi. Kayak kita kalau takut sama guru kan gitu, ngeri gitu kan. Takut sama guru di samping kita semua. Aduh, ini kenapa? Menjauh gitu kan. Daripada apa? Dulu kita sholat dulu pakai sejadah. Kita kan nggak berani nginjek sejadahnya. Jauh gitu. Tarik gitu. Injek aja. Karena kan beliau pakai sejadah. Kita nggak enak kan nginjek sejadah ya kan. Belum main tarik aja. Tarik, rapetin, injek aja sejadahnya. Gitu kan sejadahnya lebar. Ya, jadi
itu refleksi dari kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau dia dalam ibadah sholat berjamaahnya nggak mau apa berdekatan, nggak mau itu ketahuan, karena dia apa lagi ya lagi macam itu kira-kira dia lagi dapur lah. Atau Rasul menggambarkan kalau dia sopnya bengkok, akhirnya apa yang terjadi? Itulah manusia. Ini kan bagian iqamah salah. Tapi bagi orang yang punya otak bisnis, ini juga bagian dari bisnis kan. Ya kan bikin sejadah macam ini kan belum ada konsep sebelumnya. Sejadah, karpet macam ini kan belum ada sebelumnya. Ya kan karpet yang bergaris gini kan diperuntukkan untuk apa? Untuk masjid. Kantornya antum itu kan pakai ini kan. Iya kan ada untuk masjid kan. Kantornya lecet. Wow. Cuma mombel gininya aja kerjanya ya kan akhirnya apa? Jadi akhirnya konsep ibadah itu ya tergantung orang. Dia apa? Dia larinya tuh ke arah bisnis gitu. Dibikin sejadah yang lempeng kan dicari sama orang. Dan itu kan berubah konsepnya. Dulu modelnya model satuan kan, model apa? Ya dia masih gitu satuan. Nyata tuh nggak efektif, apa sih? Kenapa? Nah, jadi ngerapat betul. Dan ternyata yang dicari itu perintahnya bukannya meluruskan ke depan, tapi meluruskan apa? Berarti ke samping nih. Akhirnya model muncul lagi. Dulu kan, nah itu kan sejarahnya ada biru-biru gitu kan buat sok juga itu kan ya. Itu kan pinggir gitu. Iya. Ditarik garis lempeng gitu kan, sok gitu kan. Jadi kalau itu ketemu kayak orang pasti kan, ujung sana gitu. Tahu depannya melengkung gitu. Di ujungnya sana, depannya itu kan jadi ibadah untuk kita itu jadi bisa jadi bisa area bisnis bagi kita. Kan dulu wajar kalau Pak Haji Dede ngomong tentang kurban ya. Kurban ibadah bagi kita, tapi itu area bisnis bagi pemuda-pemuda besar kan. Sapi berapa coba impor sapi ketika musim kurban kan? Impor sapi dari ini orang impor sapi. Yang jadi bandar-bandar gedenya itu yang punya untung. Tapi bagi umat Islam itu apa? Hari ibadah. Ya jangan jauh-jauh lah kalau itu. Umroh aja kan. Umroh kan juga area bisnis. Bisa saja ownernya itu bisa aja bukan orang muslim, bisa aja kan. Artinya orang muslim penyelenggaranya aja. Yang pemilik ini bisa jadi apa? Non muslim. Iya. Dan bahkan sekarang dunia perbankan sudah apa? Sudah mulai kan? Jadi gitu kan. Bank-bank itu sudah mulai ada apa? Ada tawarannya. Ya kan pemiliknya bukan mereka. Bukan hanya bank negara ya, bank swasta itu kan sudah. Itu mereka sudah mau melihat peluang itu. Ya kita hanya peluang dari ibadah. Ternyata orang banyak lagi mana nih, wah ini kalau yang umat Islam. Artinya dikatakan bahwa mereka itu mempelajari konsep-konsep itu. Mungkin saja membuat ini tuh bukannya orang apa? Bukan orang muslim mereka. Itu mereka apa? Ini area bisnis. Ini baju-baju ginian kan luar biasa. Mungkin kan pemakaian ini kan udah jelas orang pakai gini tuh buat ke kantor kan. Tapi pas lihat ada peluang macam ini gini tuh menggerakkan ekonomi dengan ibadah itu luar biasa. Sholat Jumat pada gelar kan udah. Ya, sholat Jumat pada gelar kan di depan masjid. Cuma kalau buat sholat Jumat nggak ada yang gelar. Belum minyak wangi itu kan gara-gara ada berkumpulnya umat Islam pada waktu sholat Jumat, ada kesempatan, otak jalan ya kan. Apakah yang digelar? Ya mau makanan, mau apa segala aksesoris buat ibadah segala macam. Itu umat Islam yang macam itu. Sampai sekecil ini, makanya kalau bahasnya almarhum Kiai Mustafa Yakub, sekarang semuanya sudah dapat, sudah dibisniskan. Semuanya apa saja iya kan itu saya bayangin kan dia ngomong itu haji gitu bisa apalagi sholat katanya wah dia cerita tentang orang yang bagaimana. Cuma ada satu yang belum bisa dibisniskan atau emang belum bisnis syahadat. Rukun Islam itu semua itu udah bisnis, dari mulai sholat,
puasa, zakat, haji itu bisnis semua. Tulisan itu waktu itu beliau siapa artis yang masuk Islam di tangan beliau di pesantren beliau. Ada artis yang masuk Islam, itu kan dia kan imam besar masjid, masih Istiqlal. Dia nggak mau di sana, dia maunya itu artis yang artis terkenal. Dia maunya di pesantren Bagai itu tidak harusnya perempuan waktu itu sampai artis yang terkenal tuh kan heboh orang dia masuk Islam. Dan ini cerita gitu. Dan ternyata itu pun hampir bisa dibisniskan. Iya, ya itu hampir bisa dibisnis. Artinya di mana orang-orang macam itu mau masuk Islam itu apa namanya ya katakan masih tidak apa-apa itu apa maunya menampung ya. Iya, terus diekspos segala macam kan itu meningkatkan prestisnya masih ke apa segala macam. Nanti kan dia mengeluarkan sertifikat pernyataan segala macam. Itu juga hampir dibisniskan. Nah si artis itu cerita macam itu. Kenapa dia nggak mau misalnya kan besar-besar ya kayak di taruhlah Istiqlal atau tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa itu udah banyak kan yang macam itu Al-Azhar macam-macam. Dia nggak mau loh. Kenapa? Ada kesan itu juga. Jadi ada ada sponsor yang segala macam itu udah berkerumun kalau di akhirnya dia katanya nah, akhirnya beliau cerita itu hampir semua sudah dibisniskan. Nah kita kembali kata ini kan hanya fa'in sufu vakum itu jadi area bisnis itu. Ini kan gara-gara sufu vakum ya. Karpet model begini tuh ada harga itu gara-gara sufu vakum. Sampai gara sufu vakum itu segala mohon maaf aspal aja dicat. Ya aspal tuh dicat. Kenapa? Karena jamaahnya kan sampai keluar kan dia harus meluruskan kan bagaimana narik garis. Wah anjir. Coba sekali dua kaleng itu. Itu gara-gara sufu vakum itu macam-macam itu. Karpet yang bermacam-macam, ada yang model begini, ada yang model segala macam. Cuma kalau apa namanya plong gitu ya, bukannya karpet kan sampai dulu kan nggak pakai karpet pas ubin ya apa? Iya pakai keramik ya, keramik terus tengah-tengahnya ada list yang berwarna beda lagi itu kan karena belum dipakai keramik. Ya akhirnya keramik pun semuanya macam itu. Jadi bagaimana pergerakan ekonomi dengan ibadah itu luar biasa. Dan umat Islam itu bukan hanya ajarannya. Bahasa begitu. Kalau kita mau ngomong orang alim, dan ketika dia sudah wafat saja, itu bisa menghidupkan, merawat dirinya, wilayahnya sendiri bahkan orang lain. Coba kalau ada ziarah ke tempat-tempat yang dijaga, itu pergerakan ekonomi. Yang pertama yang diziarahi yang wafat itu untuk mengurus tempatnya, makamnya segala macam. Itu dia nggak subsidi, berarti dia sendiri itu hidup, bahkan orang yang ngurus bisa hidup dengan orang datang dengan walaupun dengan bahasanya sedekah dengan segala macam, tapi dia bisa. Keduanya lingkungan sekitarnya, ya, banyak tukang-tukang segala macam, dia macam itu bisa hidup. Itu orang Islam, dia sudah wafat saja bisa berguna, bisa menghidupi diri dia. Dia udah wafat, apalagi masih apa? Dengan apa? Dengan pelaksanaan ibadah nanti ada kaitannya dengan ya, karena kita selama hadis nanti ada kaitan dengan ayat Quran nanti kita baca. Ada tafsir kita baca bagaimana orang yang beriman dan istiqomah dengan keimanan itu akan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dibukakan pintu-pintu dari langit dan dari bumi. Nanti ada kaitannya. Kalau di istiqomah menjalankan itu. Ya, ternyata gitu ya. Cuman sayangnya terkadang kita tidak melihat itu menjadi area bisnis. Kita tetap areanya area apa? Atau area ibadah. Ada. Kita itu orang Islam lagi begini. Dalam gitu kan. Akhirnya dibuka. Coba. Berapa banyak macam ini, macam apa? Kopiah yang macam-macam itu. Itu kan memang ada orang Islam yang makin gini-gini gitu. Di aksesoris mereka nggak ada. Orang Islam itu macam-macam muncul semua.
Tuh kain sarung yang sering kita lihat. Jarang saya menemukan dalam satu masjid, walaupun ada ribuan orang, kan yang lihat orang pakai sarung sama. Ini jarang banget. Misalnya dapat sarungnya sama tuh dua, pasti sama pasti gitu. Ini jarang. Ini masih kita ini atau di luar, banyak orang ratusan. Ini lihat pakai sarung apa? Sama. Jarang sekali. Walaupun merek sama ya, tapi motif itu beda. Padahal kan orang ketika dia mendesain satu motif, ketika diciptakan itu pasti bukan satu kan, pasti ratusan sampai ribuan. Tapi ketika dipakai di masyarakat kita gitu, itu jarang sekali, walaupun bukan berarti nggak ada ya, jarang sekali kita temukan dalam antum misalnya sholat dah di shop kita, shop depan gitu, nggak di ujung, jarang yang sama. Padahal kan produksinya kan mungkin satu motif itu bukan satu kan, 100 atau ribuan motif itu. Tapi ketika dipakai oleh jamaah, jarang yang sama. Shop kedua cari, kayaknya jarang nemuin sarung itu sama motifnya. Luar biasa kan. Berarti produksinya mungkin tadi ribuan diproduksi. Sekalipun itu hadiah kampanye sekalipun gitu misalnya. Ada baca, ada baca jam biasanya RT apa kali gitu kan. Jarang yang sama. Itu Masya Allah, itu kan ini kan mungkin bagi sarung itu mungkin bukannya, maaf kalau kita katakan ya itu tradisi. Tapi ini kan nggak dipakai oleh orang-orang yang ini kan hanya orang-orang yang muslim yang sholat gitu. Walaupun bisa buat tidur juga segala macam. Tapi jarang itu jadi pakaian seharian orang, kecuali dia orang yang sholat. Jadi apa? Area bisnis. Dipikir lagi motif sarung, tapi makanya ribet. Akhirnya apa? Ada celana model sarung kan? Ya kan motif sarung tapi ya, kotak-kotak segala macam. Tapi ini orang makanya ribet nih. Akhirnya apa? Dibuat apa? Dibuat karena model sarung ya. Gitu. Oh maksudnya? Iya, makanya. Itu kreativitas, itu kan kaitan dengan ibadah. Apa? Nutup auratnya. Nutup auratnya ibadah. Nah, sedangkan kebiasaannya dia pakai sarung. Padahal nggak pakai sarung nggak, bukan maksudnya pakai celana kan nggak apa-apa kan. Tapi tetap jadi dari pakai sarung. Akhirnya apa? Kasih motif sarung. Akhirnya apa? Dibuat. Nah, karena kan makanya ribet kan, nggak setiap orang bisa pakai sarung yang bagus kan. Kadang kundut di sininya, kadang kedodoran dulu segala macam. Kalau yang ahli ya nggak enak aja, kencang-kencang aja di kedodor juga nggak kedodor gitu kan. Walaupun ditarik juga kencang dia. Nah, dibuatlah ya, yang agak elegan, enak disibul, praktis, tinggal pakai gitu. Terus pergerakannya pun apa? Jalannya enak. Itu kan bagian dari apa? Dari perintah menutup aurat dengan sarung untuk sholat, jadi area bisnis. Hampir semua gitu. Jadi bagaimana bisa hidupnya ekonomi dengan apa? Dengan praktek kegiatan macam itu. Kita mungkin jarang kali ya orang mau konsumsi untuk kita bukan orang Timur Tengah korma gitu. Tapi karena ada sunnah buka puasa, takjil dan korma, ada apa? Impor korma. Kenapa? Ada sunnah. Bagaimana fadilah Zamzam? Wah, Zamzam. Kan itu kan bagian dari apa? Berita abudi yang diangkat di ayat ekonomi. Peluang-peluang itu dibaca oleh orang-orang yang punya otak bisnis, muslim ataupun non muslim. Kayak itu saya katakan kembali tadi kita. Sawu sufufakum, sopnya ratakan. Itu aja perintahnya. Bagaimana caranya? Ternyata apa? Terciptalah karpet-karpet yang berwarna-warni macam ini. Berwarna-warni macam ini. Kenapa? Ini kan untuk apa? Meratakan sopan. Tapi yang hebatnya nggak ada garis itu. Ada nggak di sekitar Ka'bah garis? Nggak ada ya. Nggak ada garis itu, nggak ada ya. Tapi ketika sholat berjamaah melingkar itu langsung apa? Kan nggak ada garis-garis itu.
Yang kalau kita itu kalian tahu apa kalau jamaah kan seperti itu ya, pasti apa bikin lingkaran tuh. Itu kalau pas dilihat dari atau kalau kita lihat film apa ininya tuh putaran itu simetris banget. Insya Allah ada yang ngatur langsung dengan sendirinya, ada yang ngatur. Nggak ada komando, mungkin komando yang itu atau dengan garis nggak ada, langsung berbentuk. Tapi Islam itu luar biasa. Nggak ada yang komando, nggak ada yang komando. Jadi tetap arahnya satu, tapi kan ya kalau bahasa kita kalau jangan kayak gitu. Lihat ya kalau yang pernah ngajar guru jadi guru apa, jadi guru SD, kan ngeratain orang segitu ya susah banget. Iya. Ini ke depan, ini ke belakang, berantakan lagi tuh. Jangan istilah tahlilan coba deh. Tahlilan kan nggak tahlilan berapa pula ya, kalau ratus 100 orang lah. Itu kalau sekarang sih kayak berkat dulu mau apa ya, mau pembagian berkat. Iya dibikin sop kan ambil diatur kan, ini ngambil atur. Kalau dulu makmum dah ya. Ayo bikin sop rata gitu. Susah banget. Sekarang coba ribuan orang di Masjidil Haram itu nggak pakai instruksi macam itu. Semua apa? Rata, semua rata. Jadi artinya kalau kita dalam ibadah begitu sempurna mengikuti aturan, masya Allah, buat ikuti aturan. Ternyata aturan manusia itu juga tidak bisa konsisten dulu terapkan. Contoh gini nih. Walaupun dengan kayak macam ini, itu masih ada sih ada yang apa? Ada yang maju, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Maksudnya beda-beda ya. Iya. Ya ada yang kaki ini di depannya, ada yang kaki ini. Ada yang tumitnya di sini. Iya, itu di sini. Ada yang ngambil palanya di sini, tumitnya lebih ke sono. Kan macam-macam itu. Ada yang ngambil ujung di sini kan? Iya. Nah, Ada. tumitnya agak maju. Iya. Ada yang panjang dikit tumitnya ke sono. Iya. Ada yang ngambil batasin tumitnya ini mau sampai mana kayak. Kan ada macam itu. Itu aja masih nggak kompak coba gitu. Aduh ada sepakatan di gambar. Nanti mungkin ke depan ada gambar tumit ini. Nah, jadi betul. Kayak mau lagi gitu. Promise. Tapak kaki. Iya tapak kaki ini ada tapak kaki gitu. Ada tapak kaki. Ketahuan nanti. Oh tapak kaki di sini artinya. Ya. Jadi ada tapak kaki. Ya, jadi daftarnya belakang, ke depannya nggak ada di depan, yang maju. bisa Ada senam. Ya habis ada garis aja masih nggak apa? Masih nggak kompak juga. Ada yang ke depan. Apa kadang bukan didorong di belakang, maksudnya ini majuan karena dia ngambil batasannya orang kakinya gelebar, dia ngambil depan sini kan, akhirnya kan tumitnya agak ke belakang. Coba kan agak lebar panjang. Tapi mau ngambil yang belakang, mau ngambil yang depan nih. Ini cocoknya jadi imam katanya. Iya. Atau mau sejadah sendiri dari mana? Mau sejadah sendiri udah aman dah. Udah sendiri. Ya udah antum lihat perhatikan. Betul. Jarang yang kompak. Betul. Umat Islam mau gimana ya? Garisnya udah digaris. Garisnya udah digaris. Tapi masih ya begitu aja. Namanya kalau garisnya cuma satu garis yang kayaknya yang segini doang. Udah ada di tengah-tengah. Kayak orang main sirkus kayak main itu di atas tali gitu. Ada yang di depan susah. Dan nggak ada kesepakatan. Habis mengajarin bagaimana coba? Apa sebelumnya di umum? Di bapak-bapak ya, diharapkan garis yang masa mau lurus aja pakai ngajarin nanti bagian garis yang belakang itu buat tumis, buat tumisnya rata. Macam begini. Atau nanti tulis di sana. Sop yang baik, sop yang sempurna, tumit berada Di garis di belakang. di mana? Sama. Wah, TB. yang di Bandung. Di TB. Iya Bandung. Iya. Dijelasin gitu. Saking pengen lurusin gitu kan. Itu kan cuma kata sawu suku Paku itu. Ada implikasi luar biasa. Apa sekarang ada begitu cuman ini sama ini ada kata sop, sana sop. Ambil sana, oke. Tengah-tengahnya melengkung ke sono, di sini. Pokoknya apa? Yang penting pinggir. Ada kadang kayak ular, gini gitu.
Kenapa? Dia meratakan itu kan susah gitu kan. Yang penting apa? Ujung sama ujungnya, tapi pas dilihat repot juga kayak orang macam sholat jenazah. Padahal kan ribet juga. Ya sholat jenazah tuh itu ada sopnya nggak? Kan udah mulai udah berdiri aja kan, karena ada rukun atau sujudnya kan. Padahal kita harus rata ya. Meninggal kita ini kita dibagi tiga lagi. Ini yang tukang bakul yang di samping yang di Jalan Umar. Oh, yang bukan itu, jual itu ya? Iya, tinggal namanya Pak Haji Kamil. Malam enggak? Sore juga berapa, sorenya masih ini dagang belanja. Semalam semayani itu jam 2 malam. Tinggal tadi bagusnya di situ, bagusnya dia ditahlil kayaknya keluar ke dalam. Jadi ini kan tutup jalan sana. Nah juga gitu. Karena kalau ditutup repot juga gitu. Dari pagi kalau langsung nggak barengan, kalau ditahlilin di sampai di jalan sampai jalanan, jangan ngomong muter ke sana gitu. Alhamdulillah pas lewat ini di belakang naik kita ini apa namanya ya, karena dia orang besar gitu kan, dan sampai jalanan ada aja orang. Itu kan lewat kan nggak enak atau begitu. Pas mau lewat sini lihat itu nggak ada tahlilnya di jalan, nggak apa itu Pak yang tukang bakul itu nggak ada di dalamnya kayaknya tidak bisa kan, bisa lewat. Ini samping pas ya, samping Madinah Umar kan gitu kan. Sering kalau subuh jalan bareng, pulang ada yang pulang bareng, mapan tahunan. Jadi kalau belanja dagangan jadi ojek berangkat, pulang di rumah tuh bajai belanja kan belanja. Itu 84 belanja sendiri, dagang yang belanja dia yang dagang. Kalau subuh tuh aja tuh, subuh kadang suka beres-beres ini tuh. Kalau ngaji tuh rekar tuh dia yang ngatur itu juga tuh pelan-pelan ya, ngaturin rekar buat ngaji terus subuh. Ya malam ya. Tadi tuh kita masih maghribnya masih jam mana? Maghrib itu malam masih sebentar. Jamaah bisa juga tuh di jamaah masih melayani malamnya. Nah, ini kan kalau dia mah menjaga sampai malam ya pasang aja di samping dulu. Ya, berapa nggak sih 10 apa ini main? Ya Allah panggil Allah ya umur kayak gitu ya kalau dapat ya jarum lah ya selain keluar ya tapi tidak aja mau datang aja lah ya nggak bisa dimajukan juga nggak bisa lah, nggak bisa dimundurkan sampai mau pilihkan boy nggak ya. Ini lanjut. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay yakula al-aklata fayahmadahu aw yashri wa syarbata fayahmadahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, sungguhnya Allah la yarda, ridha abdi dari hamba ayyakul aklata, bahwa hamba itu makan satu makanan fayahmad, kemudian hambanya bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala alaiha atas yang dia makan, au yashraba syarbata, atau dia minum fayahmad, maka dia bertahmid pada Allah alaiha, itu Allah itu. Kita itu ibarat ya, walaupun ini enggak seperti manusia itu, kalau orang kita kasih, kalau dia berterima kasih itu kayaknya apa? Senang ngasih. Kayak gitu, ilustrasi sederhananya. Walaupun nggak betul. Kalau orang makan, ketika terus dia selesai makan, dia apa? Dia bertahmid pada Allah, dia muji Allah, itu Allah ridho. Loh, lalu apa kaitannya ridho dengan kalau Allah ridho? Jadi kan kita itu berbuat apapun, kalau yang kita lakukan yang pada seseorang, orang itu juga bahkan nggak akan pernah jadi masalah. Contoh, apakah
yang namanya di dalam penjara itu penjahat semua. Dalam LP gitu ya, namanya apa ya? Iya, LP lembaga pemasyarakatan. Itu apakah orang jahat semua? Enggak. Ya, ada yang narapidana. Kan ada sipirnya juga. Sipirnya kan tinggal di penjara juga. Mungkin suka masaknya, segala macam. Tapi kan yang bermasalah itu kan cuma napi. Yang lain kan nggak masalah. Tapi kan dia tinggal, apakah dia tinggal di penjara nggak nyaman? Nyaman dia. Artinya itu yang diridhoi. Dia memang tugasnya dan dia senang. Artinya dia bukan bagian dari penghuni tanda kutip. Atau yang di rumah sakit? Apakah yang di rumah sakit orang sakit semua? Kan enggak. Ada apa? Ada dokter, ada suster segala macam. Dan dokter suster kan bukan bagian dari pasien dan dia memang tanda kutip diridhoi, senang dia. Maka malaikat Malik dijaga neraka. Artinya walaupun dia di neraka tapi Allah ridho sama dia, di neraka nggak menjadi sengsara dia. Di neraka nggak menjadi sengsara karena Allah ridho. Senang di neraka. Dan malaikat Malik nggak pernah protes. Jadi kenapa Allah nyari? Jadi kalau kita kan Allah senang apa kita makan, dia senang, Allah ridho. Maka apa yang orang yang punya itu senang, pertama kemungkinannya adalah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lebih menikmati keberkahannya kayak itu. Maka kita jangan lupa apa? Payah maju setelah selesai apa? Bertani pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu senang ngomong, ngapain? Makanan yang Allah berikan rezeki pada kita itu ketika selesai makan dia bertahan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang senang kalau dipuji oleh hamba-Nya. Kenapa? Karena tidak ada yang patut dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu senang kalau dipuji. Karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak patut untuk menerima pujian. Rasulullah kalau ada orang puji kamu ngapain? Ambil apa? Ambil pasir apa? Awin pasir. Maka ketika kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud apa Abdullah bin Abbas itu muji Siti Aisyah. Apa Siti Aisyah diambil apa? Diawurin apa? Diawurin pasir. Rasanya kenapa kau lakukan itu? Rasulullah memerintahkan pada orang muji itu dia waktu itu kan kasus perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Sayyidina Ali dan Aisyah. Jadi ada yang ya bahasa kitanya mengompori lah Siti Aisyah gitu kan, kamu mungkin kau adalah segala macam yang dia kau sedang menjerumuskan kalau bahasa orang suami itu apa namanya ilmu sofi apa ada iya apa judul lagunya dia apa juga iya gini membunuh dengan cara apa cara halus. Ada menulis hadis itu membunuh dengan tanpa pisau. Bahasa orang muji itu dia membunuh dengan tanpa pisau. Jadi kalau kamu dipuji seolah dia sedang membunuh kamu dengan tidak menggunakan pisau. Jadi kalau yang dalam orang luar bilang itu apa? Ilmu sofi. Membunuh dengan cara yang soft, yang lembut. Lembut. Oh lembut. Serem dong lembut mah. Lembut mah makhluk gaib. Ya enggak ada manusia untuk dipuji. Oh banyak puji. Maka kalau dia dipuji-puji ya apa luasnya ngawang-ngawang terus ya. Dan dia akan lupa. Nah itulah orang itu mudah dipengaruhi ketika dipuji-puji itu kan. Dia dipuji-puji loh dia, mudah mempengaruhi itu. Puji-puji duit kan. Dia puji dulu kan. Wah, kita teman gua sukses apa dulu. Awalnya sih muji dulu gitu, puji-pujinya pinjam dulu itu kan dia akhirnya gak enak buat ini udah pinjaman kenapa? Karena awalnya udah apa? Udah muji. Jadi belakang payah madahu alaiha maka Allah itu. Nah kalau Allah itu apapun yang kita misalnya yang kita minta maka kita memberikan. Kalau Allah maka ada kaitan dengan ridho Allah dan ridho manusia ada.
Contohnya apa? Ridha fi ridha walidayya, sakhtullah fi sakhatil walidayya. Keridhaan Allah tergantung dengan orang tua. Jadi bagaimana orang tua ridho pada kita, senang pada kita. Apapun yang kita minta pada orang tua, insya Allah apa? Dan Allah pun ridho pada kita, insya Allah. Artinya apa? Sesuatu yang kita lakukan seandainya itu sesuatu perbuatan maksiat, maka Allah tidak akan senang hambanya ini bermaksiat, tapi dia akan apa? Akan cegah. Nggak senang hambanya ini apa? Berbuat maksiat, dia akan cegah. Dengan sesuatu yang dengan cara Allah kita tidak bisa melakukan. Rasulullah pernah kan diajak apa? Diajak, dulu kan namanya ada pasar malam ya Pak Kauso itu. Nah diajak kan itu kan. Ayo apa artinya? Ketiduran. Itu cara Allah itu apa? Ketiduran. Akhirnya nggak sempet dan udah ketiduran udah. Dan itu tidak atau hidup bermasyarakat kan, tidak menyakiti orang lain, artinya kan yang bermasyarakat teman-teman itu karena ketiduran sudah. Itu cara Allah untuk apa? Untuk menjaganya supaya tidak terhindar untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Allah nggak kalau orang yang hidup macam itu nggak akan ingat, nggak terjerumus. Akhirnya apa? Allah tidurkan. Allah selamatkan orang dari bencana musibah. Allah bangunkan dia sebelum subuh. Akhirnya apa? Nggak kebanjiran. Udah kebanjiran kenapa? Udah subuh belum bangun kan? Nggak sempat angkat kasur, nggak sempat ini apa? Baru jam 2 dia tidur. Habis musafat asam. Malamnya habis bakar jagung malamnya. Habis makan malamnya ketiduran gitu kan. Dia pokoknya kapan? Udah ngambang baru bangun. Nggak ada yang sempat. Kenapa? Orang sudah ngambang ini. Baru saat wah habis begitu terlalu cepat kan. Tapi kalau yang sebelum sudah bangun, wah udah. Itu ya apa yang maksudnya yang cerita itu hidup dengan cerita. Pasti kita udah ya kata tapi tambah terus gitu kan. Sebelum subuh dia bangun. Yang nggak selamat. Artinya barangkali tidak selamat itu. Ya emang udah subuh belum bangun dan cerita belum. Ini udah saya. Saya dapat. Iya nggak pas dah. Nggak bayar. Udah ngambang gitu kan. Ada yang gitu. Ada Ya, Allah sayang dibangunin, bangun jangan apa ya bangun subuh, bangun oh ya ada berangkat gitu kan kita pernah ceritakan kemarin kan banyak musuh itu menjelang subuh kan ya jempolnya bendungan apa situ Gintung itu kan menjelang subuh gempa apa yang di Jogja itu kan juga menjelang subuh jadi banyak yang akan daki dia selamat dari itu alhamdulillah apa karena bangun sebelum subuh kejadian kejadiannya bikin dia ada suara apa sebenarnya ini bisa karena dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur makan segala macam ada suara dia apa dia kita hanya berusaha saja. Nah artinya kalau Allah ridho dengan sesuatu pada diri kita Allah kenapa? Allah akan selamatkan kita tapi dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala dulu ada cerita yang apa di Amerika itu yang apa yang menara kembar itu yang kena yang berlipat itu kan artinya ada warga apa ada yang selamat tuh cuma gara-gara datang terlambat itu juga ada yang apa tuh yang pesawat apa yang naik kali itu kan bukan AirAsia yang ada siapa yang katanya terlambat gitu kan terlambat ternyata ya Allah itu kan cara Allah kita katakan itu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa untuk bisa menyelamatkan hambanya dari sesuatu itu kan Allah itu gitu loh tapi caranya macam-macam itu nggak tahu di balik itu semua hikmahnya kita nggak tahu tapi Allah punya cara bagaimana menyelamatkan hambanya bagaimana menyelamatkan hambanya dari sesuatu yang Allah tidak suka dengan caranya seorang bisa naudzubillah gitu kan bisa misalnya apa ya namanya mungkin kalau kita diberhentikan dikerjain dengan pesangon sekian hal dia nggak ada selang nggak ada apa nah, tiba-tiba kemudian ketahuan perusahaannya begini kan bisa jadi gitu Allah selamatkan ya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu apa dibalik itu semua maka karena itu kita diperintahkan apa untuk husnuzon pada Allah Subhanahu untuk
inni inda zanni abdi bi. Aku itu tergantung sangkaan hambaku kepada. Nah, kita difitnah itu apa? Usul. Maka dikatakan dibalik itu pokoknya ada hikmahnya. Kita nggak tahu itu. Hikmahnya apa nggak tahu. Kadang-kadang yang udah belakangan apa istilahnya bertahun-tahun kita nggak tahu. Ternyata ini. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan tinggalnya di mana? Sama Nabi Yakub di mana? Palestina. Dari Palestina. Tapi Nabi Yusuf jadi wazir, menteri ya. Di mana? Di Mesir. Melihat di peta nggak antara Mesir dengan apa? Dengan Palestina. Tapi nggak bisa sampai di Mesir. Itu Allah kehendaki. Tapi kan itu dalam ceritanya itu di awal surah Yusuf itu dia kan bermimpi. Ada apa? 11 bintang ya. Dan bulan dan matahari bersujud. Itu kan ingin bahasa kasar itu kalau dalam awal cerita itu kan ingin membuktikan takwil mimpi itu. Tapi di Palestina tak ada kepemimpinan di Palestina yang ada, karena Palestina ini bagian dari kerajaan yang besar. Lalu bagaimana Allah sampaikan Nabi Yusuf sampai ke Mesir? Bagaimana caranya? Kan gara-gara Nabi Yusuf diceburin ke sumur sama saudaranya, lalu ditemukan oleh kafilah dagang, diangkat, ada anak kecil gitu, dianggap lagi sebagai budak. Jadi untuk mangkatnya dijadikan budak dulu kan, dibawalah dia ke mana? Ke Mesir. Dibawa dia ke Mesir. Ternyata kan di Mesir juga nggak berjalan mulus gitu. Itu kan untuk menjadikan Nabi Yusuf sebagai seorang yang nanti akan disujudi oleh 11 bintang dan matahari dan bulan. Itu kan perjalanan macam itu. Artinya ketika ya kalau kita berandai-andai kalau Nabi Yusuf dalam perjalanan hidupnya lempeng-lempeng saja akur-akur sama saudaranya gitu kan. Nah, mungkin Nabi Yusuf nggak sampai kemana? Ke Mesir. Nabi Yusuf nggak sampai ke Mesir. Tapi untuk cara sampai ke Mesir dia harus jadi budak dulu. Dimusuhin sama saudaranya, dilempar ke dalam sumur. Baru apa? Muncul. Sampailah dia di Mesir. Dan akhirnya apa? Takwil mimpinya apa? Terlaksana. Dia nggak tahu. Jadi Allah membuat rekayasa semacam itu bukannya sesuatu yang secara instan terjadi, enggak gitu. Tapi jalurnya tidak semuanya lempeng. Ya, jalurnya nggak semuanya lurus kayak ibaratnya kayak ini kalau Nabi Sulaiman raja Nabi dari Nabi Daud alaihissalam kan ini ya lempeng ya lurus itu cakep. Tapi nggak semuanya macam itu. Ada peristiwa hijrah. Ya, kata Nabi, kalau hijrah tak pun min Ansar. Kalau ada karena hijrah, aku ini benar orang Ansar, orang Madinah. Ada peristiwa macam itu. Jadi di balik itu semua kita nggak pernah tahu. Tapi Allah mendesain itu. Jadi kita harus nusun saja masuk. Kadang alhamdulillah ya, kita jangan adalah misalnya kendaraan kita misalnya biasanya lampang-lampang aja motor tiba-tiba kenapa aku lagi segala macam kan kenapa aku pernah tuh kayak sedikit ada bukan nyesel kan biasanya parkir motor di rumah di depan saya jadi kalau ya kan agak tinggi kan kalau kemarin pakai di sana ya alhamdulillah mungkin motor kerendam juga gitu itu motor malah lagi pakai di jadi pas udah air segitu tuh kepikiran pindahin motor ya saya paling segitu doang motor ya kok naik air itu motor ditaikin dulu mana itu dalam ini potongan itu ya alhamdulillah kan cuma cuma 20 cm jadi nggak sampai kena mesin dan motor yang lain kan yang di depan kasih kan kendam semua artinya Allah takdirkan ada di sini bisa ke sini gitu itu yang menjadi tadinya udah sempat ya nggak sempat dibawanya ke depan aja semuanya gitu kan selamat ternyata beda kan Allah Subhanahu wa taala beda ya jadi
Jadi apa mas tadi kita lihat tuh ridhonya Allah itu bagaimana gitu. Jadi kita kan tadi mau bicara tentang ridhonya Allah. Jadi kita ridhonya Allah pada kita itu Allah nggak ridho nanti kalau hamba yang dia senanginya akan apa? Akan terjumus ke neraka. Tapi itu di jalan-jalan Allah itu apa? Jalan caranya banyak. Bukan cara kita yang menentukan. Yang nggak ridho hambanya makan yang haram. Yang nggak ridho hambanya makan barang yang haram. Ya kenapa? Allah akan lakukan sesuatu pada hamba itu supaya itu tidak terjerumus kepada apa macamnya. Apa macamnya? Baik secara ekstrim kita nggak senangi, tapi di balik itu semua ternyata Allah ingin menyelamatkan kita. Dan tidak selamanya yang menyenangi kita itu adalah hal yang baik. Contoh yang kita pernah ceritakan Abdullah bin Maktub yang orang buta itu kan. Yang buta itu diantar oleh tanda kutip oleh seorang sahabat ke masjid ya. Karena ketika dia minta izin, ya Rasulullah, aku ini mataku bermasalah, boleh nggak aku nggak ke masjid? Kata Rasulullah, kadang-kadang nggak ada yang nuntut gitu kan, nggak ada yang boleh lah. Ketika berpaling, Rasulullah, kamu dengar azan nggak? Dengar. Kalau itu ke masjid, kalau dengar azan, ayo ke masjid. Jadi kalau dengar azan mau ada yang nganter, ada yang nuntun, nggak ada yang kenapa dia ke masjid. Tapi ketika dia ke masjid, itu berkali dia ke masjid. Kalau setelah hujan itu becek, ini apa? Dijatuh kotor, ulang lagi. Di jalan lagi, jatuh lagi, berdarah, ulang lagi. Nah akhirnya ketika udah berkali-kali macam itu, ada yang ngapain? Ada yang nganterin. Karena dia buta kan ya senang aja mau kemana ke masjid dia tuntun kan, sampai di mana? Sampai. Gak tahu siapa yang nganterin, pokoknya sampai di mana. Ternyata yang nganterin itu iblis. Iblis yang nganterin. Loh kenapa iblis nganterin dia? Kan dia kan mau berbuat baik, mau ibadah kan? Ternyata iblis itu bukan senang nganterin dia. Kenapa? Kalau aku biarkan dia begitu terus, dia akan terbebas dari semua dosanya. Dia akan bebas dari dosa itu. Kenapa? Dia jatuh lagi, dia bangkit lagi, dihapus dosa terus. Dia begitu terus, dia akan terhapus dosanya. Ya aku tolonglah dia supaya tetap berdosa gitu. Jadi nolongin iblis itu bukannya buat nolongin supaya apa? Dia tetap berdosa. Aku tolonglah sampai masih lempeng di jalannya. Jadi iblis itu nolongin bukan buat kebaikan. Kata dia biarkan, aku biarkan dia begitu, dia akan terus macam itu. Apa yang terjadi? Dia terhapus dosanya semua. Nah, iblis nggak senang. Ada orang nggak berdosa, nah, tolong. Jadi artinya apa? Potongan baik itu belum tentu apa? Ya kayak macam seorang rentenir lah. Mana ya dia? Nolongin kan? Nolong itu. Nggak punya berapa butuhnya ini itu. Nolong itu. Ya kayak macam iblis kan? Habis kita kira. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Apa yang dia punya kan diserahkan. Itu macam ini. Ya sama iblis sama cara. Jadi orang nggak kelihatan itu dia nolong belum. Belum macam ini. Ya, ini nanti kali-kali keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara Allah mungkin bagi kita apa nggak enakin, nggak enak gitu. Tapi Allah ternyata apa? Ternyata itu yang Allah kehendaki. Ternyata itu yang Allah kehendaki. Apapun itu yang bagi kita mungkin negatif, bagi Allah itulah yang Allah kehendaki untuk kita mungkin. Kita nggak tahu di balik itu sendiri. Makanya apa yang kita harap apa? Ya, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah senang sama kita, udah yang orang senang gimana sih? Ya, kalau nanya bukan belum ada yang dia senang. Hanya hadis tidak bisa lah. Dia bisa melakukan apa saja untuk apa? Untuk orang yang dicintai senang itu. Jangankan baru hujan banjir selehat dulu memang dia itu udah parahnya enggak? Ledek juga enggak. Enteng lah, bukan yang lebih yang bebek bisa apa? Bisa senang gitu kan? Kelewatan di atas. Apa gitu dikerjain semua. Kerjain semua. Kata orang ini kita nggak cakep, dipandang kita, oh kita senang, oh cakep aja. Cakep aja gitu. Kamu dari itu harus senang gitu. Jadi itulah ya makanya lu kita baca alhamdulillah kalau Umar itu lu apa ininya, apa relevansinya? Kan nggak ada, bagi kita nggak ada nilai plusnya apapun kan dulu. Kalau Allah sudah ridho, dia sudah sayang, dia senang sama kita, maka
Allah akan umumkan pada penghuni langit bahwa aku senang, aku cinta sama si fulan, dan umumkan pada penghuni bumi bahwa aku cinta pada si fulan. Maka apa yang terjadi? Allah tanamkan pada hati-hati manusia, dia cinta kepada apa? Kepada orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ditanamkan oleh Allah pada makhluknya supaya apa? Jangankan manusia, binatang pun akan senang. Maka kan ada waktu Nabi Yusuf alaihissalam disukan, dilaporkan dimakan apa? Serigala kan? Dipanggil Nabi Yakub. Serigala. Betul nggak kalian makan anak? Serigala menjawab, kami nggak makan dan kami nggak berani makan. Maka Nabi Yakub sampai akhir itu kan apa? Masih apa? Masih yakin bahwa apa? Nabi Yusuf masih hidup. Karena ketika saudaranya mengatakan anak-anak yang lain, saudara Nabi Yusuf mengatakan dia mati dimakan serigala, mana Nabi panggil sedianya, nggak ada yang makan daging Nabi Yusuf, daging terhormat, nggak ada yang makan daging. Walaupun nggak ketemu udah siap. Makan matanya sampai buta itu apa? Karena saking rindunya dan selalu menangis. Tapi ketika kerinduan itu terobati, sehat semua. Kan cuma jubah baunya Nabi Yusuf kan diusapkan, langsung bisa pada dengan jubahnya, lemparkan jubah itu Nabi ya sudah lama tidak bertemu, tapi kerinduannya dan baunya Nabi Yusuf masih apa? Masih kenal, diusapkan. Saking gembiranya itu apa? Bisa menyembuhkan matanya saking gembiranya. Nabi Yusuf masih. Jadi sekali lagi bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita harapkan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau Allah ridho enggak sesuatu enggak apa-apa. Kalau Allah ridho pada kita, senang pada kita, cinta pada kita, enggak akan dibiarkan kita enggak sholat itu. Pasti enggak akan dibiarkan kita enggak sholat. Menunjukkan rasa senang pada ibadah, muncul rasa ringan kita untuk melangkahkan ibadah itu apa itu? Allah senang. Jadi Allah ringankan langkah kita. Allah ringankan langkah kita. Allah tunjukkan kita pada pilihan-pilihan yang apa? Yang terbaik. Mau ngaji nih. Di malam ini ada acara juga di TV Rame. Mari Allah kasih pilihan apa? Pilihan yang terbaik. Mau melangkah kemana? Ya kan? Mau melangkah kemana gitu? Pengen ngaji masih di jalan tapi Allah ternyata alhamdulillah lalu lintas lancar, nggak dapat lampu merah lagi, hijau mulu. Buru-buru pengen ngaji hijau mulu. Ada kan kalau ada yang macam itu. Ini mau ngaji susah banget, mau ngaji susah banget. Ya udah telat kan. Nggak tanya apa? Libur. Pas libur alhamdulillah kan. Makanya Pak, libur alhamdulillah libur. Alhamdulillah kenapa? Untung libur, nggak keburu ngaji gitu. Nggak keburu ngaji apa? Untung libur. Saking apanya? Itu karena apa? Karena Allah ribut segala macam. Ya, jadi kita hanya apa? Tugasnya hanya husnuzul pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang melakukan apa yang terbaik untuk kita. Summa qala an Anas bin Malik wa mu'allim shal al-Fatihah. Ya na'udzu wa iyyakum nasta'in shirata mustaqim siratal mustaqim Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu wa ta'ala Sayyidina Muhammad Mukhtar wa al-Har wa al-Akhir dan ulama ta'ala lam tana wa alimna ma yanfa'u wa zidna ilman yanfa'u wa zidna ilman kulkan namun nutma'inna bi aqwati qabla qalbi munawwar wa lisan dari qulubana jamila barizkan katsiran wa zidna alam tayyiban barakan fi awladan salihan fatihan arifan nabiban aliman taufiqan hasanan jamila wa rahman rahim Allahumma al-haqqa haqqan tibana al-batila batila wa jinaba Allahumma ij'alna hayyan wa marhuma wa ta'ala ma'suma sabiti wa nama wasila wasta'na sintrasiya wa tawaffana ala natrasiya wa hirna fi zumratil hadiyin nasrakahu baqahu kama yuqahu kama yuqarribu ila hubika wa tumbaka haba ilayna wa
taqabbal minna innaka antas alim atau innaka antal ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala Muhammad wa alihi